Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Ida pada tematik 2F, subtema 2 yaitu merawat hewan di sekitarku. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, hewan dan manusia hidup berdampingan. Kita memelihara hewan untuk dimanfaatkan. Hewan peliharaan bergantung hidup kepada kita. Kita harus merawatnya dengan penuh perhatian. Hewan liar pun bergantung hidup pada kita. Kita tidak boleh merusak tempat tinggal mereka. Ayo kita rawat hewan dan jaga habitatnya dengan baik. Ya, pada pembelajaran satu ini kita akan belajar bagaimana cara merawat hewan ternak dengan baik. Ya teman-teman, hewan ternak harus kita rawat dengan baik. Hewan ternak yang sehat dapat memberikan banyak manfaat buat kita. Saya coba sebutkan beberapa jenis hewan ternak. Apa saja manfaat hewan ternak tersebut? Bagaimana cara merawat hewan dengan baik? Baik teman-teman, kita pelajari sama-sama ya. Ya teman-teman, mari kita amati gambar di bawah ini ya. Ini adalah gambar Yoga sedang memberi makan kelincinya. Sore itu, Yoga sedang bermain dengan kelincinya. Yoga sangat menyayangi kelincinya. Ia tidak pernah lupa memberi makan dan minum. Yoga juga rajin membersihkan kandang kelinci miliknya. Nah teman-teman, apakah Yoga merawat kelincinya dengan baik? Jawabannya adalah ya, Yoga merawat kelincinya dengan baik, yaitu dengan cara menyayangi kelincinya. Kemudian juga Yoga memberi makan dan minum serta membersihkan kandang kelinci miliknya. Kemudian, apakah Yoga bahagia merawat kelincinya? Jawabannya adalah iya, Yoga sangat bahagia merawat kelincinya. Ya, jadi teman-teman, ketika kita memiliki hewan peliharaan di rumah, nah sebaiknya kita memelihara hewan tersebut dengan baik, yaitu dengan cara menyayangi hewannya peliharaan kita. Kemudian juga jangan lupa kita memberi makan dan minum, serta jika ada kandang di rumah itu berarti kita harus membersihkan kandang tersebut secara rutin agar hewan peliharaan yang kita pelihara selalu sehat dan bersih, karena kandangnya selalu kita bersihkan secara teratur. Ya teman-teman, pagi itu Laras dan Ulfa berkunjung kembali di peternakan Pak Danu. Laras dan Ulfa ingin belajar bagaimana cara merawat ayam. Pak Danu menjelaskan kepada Laras dan Ulfa, kandang ayam harus selalu bersih. Makan dan minum serta vitamin untuk ayam diberikan secara teratur. Pak Danu mengajak Laras dan Ulfa ikut bekerja. Laras ikut membantu menyapu kandang. Ulfa mengisi air tempat minum ayam. Ulfa juga memberi makan ayam. Jadi ketika kita, seperti yang Bu Ida bilang tadi, ketika kita ingin memelihara hewan peliharaan, nah itu harus kita benar-benar perhatikan. Ya, dari makannya, minumnya itu harus kita berikan secara teratur, dan bila perlu hewan peliharaan kita itu kita beri vitamin agar sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Kemudian juga ketika memiliki kandang, kandangnya itu harus dibersihkan secara teratur. Tidak boleh dibiarkan kotor, karena kotor itu akan mengandung penyakit untuk hewan kita ya. Jadi kita harus telaten dan harus selalu rajin untuk membersihkan kandang
hewan peliharaan kita. Ya teman-teman, kita perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini adalah gambar 2 sapi. Nah, gambar sapi yang pertama itu adalah sapi milik Pak Sadi yang tidak terawat. Sapi Pak Sadi tidak terawat, badannya kotor, kurus dan lemah. Ada luka mengering yang dikerubuti lalat pada badannya. Sapi itu tidak menghasilkan susu. Ya, jadi Pak Sadi punya hewan peliharaan sapi. Nah, tetapi sapinya itu tidak dirawat oleh Pak Sadi hingga akhirnya badannya kotor, kurus dan lemah. Nah, sapi yang tidak terawat itu tidak menghasilkan susu karena dia tidak sehat. Nah, gambar yang kedua ini adalah gambar sapi milik Pak Danu yang terawat. Sapi Pak Danu terawat dengan baik, badannya bersih dan gemuk. Makannya lahap, suaranya melenguh dengan keras. Sapi itu menghasilkan banyak susu. Jadi di sini ada 2 gambar, yaitu sapi yang terawat dan sapi yang tidak terawat. Sapi yang tidak terawat itu terlihat kurus, kotor, dan lemah. Nah, sapi yang kedua adalah sapi yang terawat. Dia terlihat gemuk, bersih, dan makannya lahap. Nah, sapi yang tidak terawat itu dia tidak menghasilkan susu sama sekali karena tidak ada vitamin yang masuk ke dalam sapi tersebut. Tapi kalau sapi yang terawat itu akan menghasilkan banyak susu sehingga susunya itu bisa kita jual kepada siapa saja yang membutuhkan. Nah, jadi jelas ya di sini jika sapi tidak terawat maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi jika kita memiliki hewan peliharaan yang terawat maka dia akan menghasilkan sesuatu yang dapat kita jual, sesuatu yang dapat kita manfaatkan untuk kita ya. Jadi ingat ya teman-teman, ketika kita memiliki hewan peliharaan silahkan teman-teman pelihara dengan baik ya. Ya teman-teman, sekarang kita sudah tahu ya, sapi dewasa mempunyai tubuh yang besar. Beratnya bisa mencapai ratusan kilogram. Sapi memakan rumput segar. Sapi sangat bermanfaat bagi manusia. Dagingnya untuk dimakan, kulitnya untuk bahan sofa dan jaket. Susu sapi mengandung protein. Susu sapi sangat baik untuk kesehatan. Tenaga sapi juga dapat dimanfaatkan manusia. Petani menggunakan sapi untuk membajak sawah. Sapi juga digunakan untuk menarik gerobak. Ya, ini adalah salah satu hewan ternak yang sangat bermanfaat untuk manusia, yaitu adalah hewan ternak sapi. Selain dia juga bisa dikonsumsi oleh manusia, tenaganya juga bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah bagi para petani. Setiap hari, Yoga merawat kelinci-kelincinya. Kegiatan itu sudah menjadi kebiasaan Yoga. Merawat kelinci menjadi aturan yang harus dilakukan setiap hari. Kamu pun sebagai pelajar memiliki aturan. Aturan ini harus dibiasakan saat bersekolah. Bila telah menjadi kebiasaan, aturan akan mudah dilaksanakan. Beberapa contoh aturan yang harus kita laksanakan di sekolah yaitu yang pertama, belajar dengan tekun. Kedua, tidak terlambat datang ke sekolah. Ketiga, mengerjakan semua tugas dari guru. Keempat, menghormati guru. Dan kelima adalah menjaga kebersihan. Nah, sama ketika kita memelihara hewan peliharaan, maka kita akan
memiliki kebiasaan, yaitu kebiasaannya adalah memberi makan setiap hari, kemudian juga membersihkan kandangnya secara teratur. Nah, itu adalah aturan yang harus kita lakukan setiap hari ketika kita memiliki hewan peliharaan. Nah, sekarang kita sebagai pelajar pun memiliki aturan. Aturannya itu harus kita biasakan baik itu saat di rumah maupun di sekolah. Karena saat ini kita belajar dari rumah, maka aturan itu kita tetapkan di rumah. Contohnya ya sama seperti belajar dengan tekun, walaupun kita belajarnya masih di rumah, tidak di sekolah. Kemudian juga ketika kita ada Zoom ataupun ada Yanbu'a, nah itu kita tidak terlambat, kita selalu standby ya, jadi selalu tepat waktu dalam bergabung di Zoom-nya, kemudian mengerjakan semua tugas dari guru. Nah, itu juga harus kita lakukan walaupun di rumah. Jadi harus kita kerjakan semua tugas-tugas yang ditugaskan oleh Bapak atau Ibu guru. Dan jangan lupa juga menjaga ketertiban di rumah. Baik teman-teman, itulah tadi materi yang dapat Bu Ida sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Baik, untuk tugas kali ini adalah silahkan teman-teman kerjakan halaman 48, 51, 52, 53, 54 dan halaman 55. Ya, selamat mengerjakan tugas. Dan jangan lupa sebelum mengerjakan tugas, teman-teman sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar tugas yang teman-teman kerjakan dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Budahiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.